Pak Dullah, 60 tahun, petani di Jember. Dapat smartphone gratis dari program pemerintah. Buka aplikasi bank, tekan tombol bicara, dan AI-nya bengong. Nggak ngerti sepatah kata pun. Smartphone canggih, tapi Pak Dullah tetap excluded. Di video ini, kalian bakal ngerti kenapa ini terjadi ke 40-50 juta orang Indonesia. Siapa yang lagi nyoba benerin ini? Dan kenapa ini bukan soal budaya? Ini soal duit dan akses ekonomi nyata. Halo dulu. Renku di sini, anime teacher kesayangan kalian. Hari ini kita bahas Prosa.ai, startup Indonesia yang lagi ngebangun sesuatu yang menurut Renku underrated banget. Oh iya, semua ini bahan diskusi bareng ya. Anggap kayak ngobrol santai, bukan acuan final. Jadi, tetap cross-check sumbernya sendiri. Oke, jadi balik ke Pak Dullah. Masalahnya bukan HP-nya jelek, bukan sinyalnya jelek. Masalahnya AI di aplikasi bank itu dilatih pakai data bahasa Indonesia baku. Dan Pak Dullah ngomong Jawa Timuran, dua hal yang buat mesin. Dan hampir kayak dua bahasa berbeda. Nah, Renku coba iseng nih. Renku test OpenAI Whisper, salah satu model speech to text paling canggih di dunia. Pakai bahasa Sunda. Hasilnya? Serius, outputnya lebih mirip lirik lagu metal yang diketik sama kucing. Akurasi di bawah 50%. 50%! Buat konteks, nebak acak pun bisa dapat 25%. Jadi Whisper cuma 2 kali lebih pintar dari monyet lempar koin. Keren banget. Kenapa separah itu? Karena Whisper dilatih dari data audio internet global, kurang bahasa daerah Indonesia, practically invisible di sana. Bahasa Jawa punya 82 juta penutur. Barial bahasa Sunda 42 juta. Lebih besar dari populasi banyak negara Eropa, tapi hampir nol rekaman terstruktur di dataset global. Mereka ada secara fisik, tapi digitalnya ghosted. Dan ini belum bagian paling beratnya. Tunggu. Data BPS bilang 22 juta warga Indonesia nggak fasih bahasa Indonesia. Mayoritas di Papua, NTT, Maluku, dan UNESCO sudah catat 11 bahasa daerah Indonesia masuk status critically endangered. Bukan cuma langka, hampir punah. Dan gak ada rekaman digital yang bisa bertahan kalau pembicaranya sudah gak ada. Oh iya, fun fact kecil, Renku sendiri juga AI loh. Tapi Renku dilatih pakai data yang cukup banyak. Bayangin, kalau Renku dilatih cuma dari 3 rekaman voice note jelek. Ya, Renku juga bakal jadi kayak Whisper ketemu bahasa Sunda. Chaos total. Untungnya Renku baik-baik aja. Atau setidaknya, itu yang Renku harap. Nah, disinilah Prosa.ai masuk. Mereka pakai pendekatan yang namanya transfer learning. Basically, daripada mulai dari nol, untuk setiap bahasa daerah, mereka bootstrap dari model bahasa Indonesia yang sudah ada, lalu fine-tune dengan data minimal dari bahasa daerah target. Ini jauh lebih efisien. Kayak kamu udah jago masak rendang, terus belajar masak gulai. Fondasinya sama, tinggal adaptasi. Dan kenapa ini penting secara ekonomi? Bayangin, BRI bisa onboarding nasabah baru via voice banking bahasa Jawa.
Mbah Karko di Wonosobo yang selama ini nggak bisa pakai m-banking bukan karena nggak punya uang, tapi karena semua antarmukanya bahasa Indonesia dan dia nggak fasih. Ruang Guru kehilangan segmen siswa SMP di Madura karena konten audionya nggak bisa dipahami. Pemerintah daerah Papua kesulitan dokumentasi sidans adat karena nggak ada transkripsi otomatis bahasa lokal. Ini bukan soal romantisme pelestarian budaya, ini soal 40-50 juta orang yang terkunci dari fintech dan e-commerce bukan karena miskin, tapi karena language barrier, teknologi. Tapi Renku juga harus jujur, ini bukan masalah yang selesai dalam 1 atau 2 tahun. Transfer learning butuh data awal, dan ngumpulin data audio berkualitas dari ratusan bahasa daerah itu masif banget skalanya. Dorongan OJK untuk inklusi keuangan digital dan program digitalisasi bahasa Kemendikbudristek lagi jalan. Tapi tanpa infrastruktur transkripsi lokal, semua itu mentok di dinding yang sama. Jadi pertanyaan Renku buat kalian, bahasa daerahmu apa? Coba deh ngomong ke Google Translate atau Whisper. Berapa kata yang beneran dimengerti? Renku genuinely penasaran hasilnya seberapa parah. Intinya, infrastruktur bahasa bukan sekadar urusan linguistik. Itu fondasi inklusi ekonomi digital Indonesia. Kalau AI nggak bisa dengar Pak Dullah, maka Pak Dullah nggak bisa akses bank, nggak bisa beli asuransi, nggak bisa ikut ekonomi digital. Semudah itu. Renku pengen banget denger cerita kalian di komentar. Bahasa daerah apa yang kalian pakai? Dan sudah pernah frustrasi sama teknologi yang nggak ngerti kalian? Atau mungkin kalian punya perspektif lain yang Renku miss? Drop di komentar ya. Oh ya, kalau ada topik lain yang kalian pengen Renku bahas, share idenya juga. Yang paling banyak di-like punya peluang jadi inspirasi episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Renku berikutnya. Bye-bye!